warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Anda semua tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita pagi ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan tentunya keberkahan dalam setiap ilmu yang kalian terima. Baiklah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran 6 di tema 4 subtema 1. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari di pembelajaran 5. Dayu bermain peran menjadi dokter cilik. Ia menjelaskan tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah kepada adiknya. Misalnya menjaga kebersihan halaman depan dan belakang rumah. Nah, mari kita baca teks berikut dengan hafal dan intonasi yang tepat. Judulnya tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat. Pekarangan rumah taman bagi keluarga. Pekarangan rumah tempat bermain bersama kakak dan adik. Pekarangan rumah juga tempat menanam bunga dan tanaman obat keluarga. Tanaman bunga dan tanaman obat keluarga akan indah apabila dirawat. Kebersihan pekarangan rumah wajib untuk dijaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan pekarangan rumah. Halaman rumah harus sering disapu. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan menjadi sehat. Nah, dari teks yang Bapak bacakan tadi tentang pekarangan rumah bersih sehingga keluarga sehat di situ, ya menjelaskan tentang bagaimana cara merawat pekarangan rumah ya, karena pekarangan rumah adalah salah satu bagian penting dalam rumah kita ya. Dalam lingkungan rumah itu terdapat pekarangannya. Nah, jadi kita harus menjaga kebersihannya. Bisa kita tanami berbagai tumbuhan ya, tanaman ya, mulai dari bunga ataupun juga buah-buahan boleh ditanam di situ di pekarangan rumah. Ya, selain itu juga pekarangan rumah juga dapat kita fungsikan sebagai tanaman obat keluarga ya, tempat kita menanam obat-obat yang sederhana ataupun alami. Misalnya itu jahe, kunyit dan lain sebagainya ya, sehingga bisa dijadikan obat sewaktu-waktu kita membutuhkannya. Nah, selain tanaman dan lingkungan tadi ya, biasanya di pekarangan rumah juga terdapat selokan atau tempat pembuangan air. Nah, di situ juga harus rajin dibersihkan ya, supaya air-air yang membusuk itu tidak mengendap dan tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, mari kita amati gambar berikut dengan teliti. Ya, di situ terdapat 3 gambar ya. Yang pertama ya, di situ Dayu dan ibunya, lalu ada adiknya di sini sedang menanam tanaman. Lalu ada gambar ayahnya sedang membersihkan apa di situ. Nah, sekarang coba tulis pengamatan kalian berdasarkan gambar dalam bentuk laporan sederhana. Ya, kalian tuliskan laporan dari pengamatan kalian tentang 3 buah gambar ini. Menurut kalian apa yang sedang dilakukan oleh Dayu dan keluarganya? Ya, di sini sudah disebutkan judulnya, yaitu tentang cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Lalu kalian tuliskan tata cara yang dilakukan oleh Dayu dan juga keluarganya. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan pekarangan rumah bersama. Mereka telah menunjukkan persatuan dalam keluarga. Persatuan dalam keluarga banyak manfaatnya. Sebaliknya, hidup tidak bersatu ada akibatnya. Nah, coba diskusikan bersama orang tua kalian tentang manfaat hidup bersatu dalam keluarga. Ya. Lalu selain manfaatnya, juga tuliskan apa akibatnya jika tidak ada persatuan dalam keluarga. Nah, di sini boleh yang pertama dibuat manfaatnya, lalu yang kedua akibat jika tidak ada persatuan. Di sini sudah dicontohkan, manfaat yang pertama adalah pekerjaan cepat selesai. Lalu akibatnya apa? Akibat yang pertama pekerjaan lama selesai. Nah, selanjutnya boleh kalian tulis menurut pendapat dan hasil diskusi kalian bersama orang tua kalian. Nah, di situ lihat adik Dayu sedang ya menginjak konblok ataupun segi 6 ya. Konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Bangun datar mempunyai sisi sudut dan titik sudut.
Masih ingatkah kalian ya tentang sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini adalah gambar konblok. Ya, sudah dibuat berupa garis di sini. Ini adalah sisinya, ya. Lalu di sini ada sudutnya, lalu di sini ada titik sudut, ya. Nah, kalau kalian amati baik-baik ya, di sini dapat kita lihat ya. Sisi dari konblok itu terdapat 6 buah. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, lalu di situ sudutnya jika kita hitung maka berjumlah 6 juga karena di samping-sampingnya ini dimasuk sudut ya yang ada di lingkaran ini. Nah, sudutnya ada 6. Benar nggak kita hitung sama-sama? 1, 2, 3, 4, 5, dan juga ada 6 buah sisi sudutnya. Lalu kita mencari titik sudutnya. Titik sudutnya di sini disebutkan 6. Kita hitung sama-sama, benar nggak 6? Titik sudut ditunjukkan oleh seperti ini ya, berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, di sini berarti titik sudutnya 6. Sekarang, coba kalian hitung banyak sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar yang sudah ada di sini. Ada 5 buah contoh bangun datar. Nah, kalian coba hitung banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya dari setiap gambar yang ada. Nah, mari kita amati setelah itu ya. Kita hitung banyak sisi, sudut, dan titik pada setiap benda. Ya, kalian boleh melihat benda ini yang ada di sekitar kalian. Ya, di sini yang contoh nomor 1 ada ubin. Ubin ini ataupun keramik yang biasa kalian injak. Nah, setelah ubin apa yang ada di rumah? Bisa kalian buat apa saja yang kalian temukan. Misalnya kotak yang ada di rumah boleh dihitung banyak sisi, banyak sudut, dan banyak titik sudutnya. Ya, misalnya apalagi yang ada, jendela boleh dihitung juga ya, apa benda yang ada di sekitar kalian saja yang dihitung. Nah, baiklah anak-anak, untuk pembelajaran dan materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk tugasnya dikerjakan dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Jangan lupa disertakan nama, hari, dan tanggal di setiap lembar pekerjaan soalnya dan latihannya. Baiklah, Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.